cara sederhana menghidupkan cahaya leluhur hari ini. Tidak perlu gunung, tidak perlu gua, tidak perlu ritual ribet. Cukup lakukan 4 hal ini. 1. 3 menit napas sadar setiap pagi. Tarik napas 4 detik, tahan 2 detik, buang 6 detik. Ulang 10 kali. Ini bukan agar kamu Semar Jawa. Tontonan, tuntunan, tatanan, Ho Rahayu. Ndok, toleh, putu-putuku kabeh. Duduk sing anteng, atur nafas, ojo kagetan, ojo gumunan. Sebab malam iki aku Semar, mbahmu sing wajahe ora karuan. Tapi kata-katane kudu panjenengan catet. Sebab aku akan membuka rahasia lama. Leluhur Jawa tidak punya kitab suci, tapi punya cahaya. Nah, loh, sebagian dari kalian mungkin langsung mundur alon-alon. Loh Mbah Semar, kok bisa? Kok berani ngomong begitu? Kitab itu penting dong. Tenang, aku bukan menolak kitab. Aku cuma sedang mengingatkan bahwa jauh sebelum kertas ditemukan, sebelum tinta mengalir, sebelum kerajaan-kerajaan memahatkan hukum di batu, Jawa sudah punya ilmu yang ditulis bukan pada benda, tapi pada diri. Di tanah Jawa, ilmu paling awal tidak disampaikan lewat lembaran. Ia diturunkan lewat titen, lewat rasa, lewat cahya batin. Kata leluhur, sastra jendra hayuningrat pangruwating diyu. Ilmu agung yang membebaskan manusia dari kebodohan dan menaklukkan keangkaramurkaan di dalam dirinya. Ini bukan buku, ini bukan teks, ini adalah penjelmaan kesadaran. Ia menggunakan bahasa sastra untuk memperhalus jiwa manusia. Apa maksudnya cahaya bukan kitab, Kang? Bayangnya begini, ketika manusia membaca kitab, ia menyerap kata-kata. Tapi ketika manusia membaca dirinya sendiri, ia menyerap kesadaran. Leluhur Jawa berkata, sangkan paraning dumadi, sira iku sapa lan bakal bali menyang apa. Asal usul dan tujuan hidupmu, siapa dirimu, dan akan kembali kemana. Ilmu ini tidak tertulis, tapi dirasakan, dipraktekkan, dihayati. Rasul tanpa kitab bukan berarti tidak punya wahyu. Begitu pula leluhur Jawa, mereka tidak membawa kitab tertulis, tapi membawa cahaya penuntun. Cahaya itu apa? Data ilmiahnya begini. Saat manusia hening, gelombang otak turun ke alfa dan theta. Sistem limbik menstabil, intuisi meningkat, kejernihan persepsi menguat, aktivitas prefrontal cortex naik. Ilmuwan menyebutnya brain coherent state.
Orang Jawa menyebutnya hening cipta manunggaling rasa. Nah, sama saja toh. Yang satu pakai istilah laboratorium, yang satu pakai istilah padepokan. Leluhur Jawa tidak menyuruh kita menghafal, tapi menghayati. Itu sebabnya leluhur tidak menuliskan serat suci tebal-tebal, karena mereka tahu ilmu itu bukan di kepala, tapi di kesadaran. Maka terciptalah pitutur, ojo mung pinter moco naskah, ning kudu pinter moco dirimu dewe. Jangan hanya pandai membaca kitab, tapi bacalah juga dirimu sendiri. Kitab itu mudah dibaca, tapi manusia sendiri, wah, itu bab yang paling sulit. Sejarah ilmiah. Benarkah Jawa punya sistem ilmu sebelum tertulis? Ada bukti arkeologis. Situs Gunung Padang, usia 40.000 lebih tahun, lebih tua dari piramida. Teknik geopolimer kuno, pola astronomi pada punden berundak, sistem penanggalan berbasis pergerakan benda langit, konsep keseimbangan makrokosmos mikrokosmos. Semua itu muncul sebelum Jawa mengenal abjad kawi. Artine opo? Ilmu mereka tidak membutuhkan tulisan, tapi kecerdasan batin dan observasi alam. Aku Semar saksi hidupe. Iya, meski tubuhku ini cuma simbol, tapi ingatan leluhur itu masih menempel seperti getah nangka, lengket, pekat, dan susah dilepas. Sabdo Palon menyindir orang modern. Sabdo Palon, sedulur sejatiku yang sering orang jogo mulut, pernah bersuara begini. Wong saiki nyekel kitab kok tambah bingung. Wong kuno ora nyekel kitab kok luweh terang pikirane. Manusia modern memegang kitab tapi tambah bingung. Leluhur dulu tanpa kitab tapi pikirannya lebih terang. Sarkas iya, tapi ada benarnya. Orang zaman sekarang membaca tapi tidak memahami, menyebut nama Tuhan tapi tidak mengenal dirinya, rajin berdoa tapi hatinya gelap. Lah itu gunane ilmu cahaya, ilmu untuk membersihkan batin sebelum mengamalkan apapun. Kunir sahati hohati. Pitutur Jawa yang jadi pondasi cahaya leluhur. Mari aku bukake seditik pustaka tak tertulis itu. Siji, rasa iku guru. Rasa adalah guru. Intuisi adalah kompas. Loro, batin luwih gede tinimbang cangkem. Keheningan lebih jernih daripada ributnya mulut. Telu, sapa sing bisa nyawang jeru bakal weruh cahaya. Barang siapa melihat ke dalam, ia melihat cahaya. Papat, urip ojo katon wujud, nangin katon padang. Hidup jangan dilihat dari bentuk, tapi dari sinar maknanya. Pitutur ini terdengar puitis,
Tapi secara ilmiah semuanya berbicara tentang mindfulness, introspection, dan heightened awareness. Mondok toleh putu-putuku kabeh, siapkan diri untuk beda. Naskah ini bukan cerita horor biasa. Ini bukan motivasi receh. Ini bukan agama baru. Aku hanya mengingatkan, leluhur Jawa tidak mengajarkan jalan keyakinan, tapi jalan kesadaran. Perhatikan, keyakinan bisa dipaksakan, kesadaran tidak. Keyakinan bisa berasal dari luar, kesadaran lahir dari dalam. Itulah cahaya yang kumaksud. Sebab kata leluhur, padangmu ora ana ing langit, nanging ana ing ati sing resik. Cahayamu bukan di langit, tapi di hati yang jernih. Dan ilmu inilah yang akan kita gali dalam seri 5 batch panjang ini. Semuanya akan Semar Jawa bongkar, mulai sejarah, mistis, sarkasme, satir, hingga wejangan supranatural dari Sabdo Palon. Wes, siapkan teh panas atau kopi pahit kental atau rokok kretek kalau kalian masih hidup di zaman itu. Sebab perjalanan kita baru dimulai. Mengapa ilmu cahaya leluhur lebih tua dari semua kitab? Ndok, toleh putu-putuku kabeh. Sebelum kalian sibuk berdebat siapa yang paling benar, paling suci, paling duluan menerima wahyu, mari duduk dulu. Ambil napas pelan, tarik, hembuskan. Kita tidak sedang lomba mencari kitab paling tua. Kita sedang membuka mata terhadap sesuatu yang jauh lebih senyap, tapi lebih purba. Ilmu cahaya. Ilmu yang sudah ada sebelum aksara lahir, sebelum aturan disusun, sebelum manusia mengenal konsep suci dan tidak suci. Dan ya, ilmunya leluhur Jawa masuk dalam daftar itu. Ilmu cahaya ada sejak manusia bisa merasakan, bukan sejak manusia menulis. Mari kita pakai data ilmiah sekalian, biar kalian percaya bahwa Semar tidak sedang mabuk tua. Psikologi evolusi mengatakan bahwa kemampuan merasakan, intuisi, emosi, empati sudah ada sejak 300.000 tahun lalu. Kemampuan berbahasa muncul sekitar 100.000 tahun lalu. Kemampuan menulis baru ada sekitar 5.000 tahun lalu. Nah, kalau tulisan saja baru muncul 5.000 tahun lalu, apa sebelum itu manusia hidup tanpa ilmu, tanpa aturan, tanpa alat memahami dunia? Ora le, mereka punya ilmu yang tidak ditulis, tapi ditanamkan lewat pengalaman batin, observasi alam, dan kesadaran rasa. Itulah yang disebut ilmu cahaya. Maka wajar kalau leluhur Jawa berkata, sadurunge ono aksara, wis ono rasa. Loh, rasa itu apa? Rasa adalah intelijen batin. Dalam ilmu modern disebut interoception. Kemampuan tubuh membaca sinyal dari dalam. Contohnya, rasa bahaya, rasa benar salah,
rasa damai, rasa tidak nyaman, intuisi untuk memilih jalan hidup. Leluhur Jawa menjadikan rasa ini sebagai kitab paling awal, kitab alamiah, kitab yang tertanam sejak manusia lahir. Bukti arkeologis, Nusantara punya sistem spiritualitas pra-kitab. Sekarang kita bicara fakta sejarah nggih, bukan mistik semata. Penelitian terbaru menemukan Gunung Padang adalah struktur megalitik tertua di dunia, bisa mencapai 20.000-25.000 tahun. Gua Harimau, Sumatera, menyimpan jejak spiritual dan pemakaman berusia 3.000-5.000 tahun. Relief, punden berundak, dan pola orientasi candi-candi Jawa selaras dengan bintang dan peredaran matahari. Sistem kalender Jawa didasarkan pada kombinasi astronomi dan intuisi kosmis. Tradisi Tapa Brata, Semedi, Tirakat, lan Titen lebih tua dari kehadiran agama-agama besar. Kesimpulan ilmiahnya, orang Nusantara sudah punya sistem spiritual dan kosmologi jauh sebelum mereka punya kitab tertulis. Lalu, bagaimana ilmu itu diwariskan? Leluhur punya cara, lewat lagu, lewat tirakat, lewat mantra batin, lewat titening alam, lewat sabda yang hidup, bukan sabda yang ditulis. Itulah alasan mengapa Sabdo Palon dulu berkata, ilmu sing sejati ora digawa lumantar kertas, nangin lumantar napas. Ilmu sejati tidak dibawa lewat kertas, tapi lewat napas. Agak kasar memang, tapi benar. Kitab bisa dibakar, cahaya tidak. Ini alasan simpel tapi penting. Sejak dulu semua kerajaan di dunia pernah melakukan pembakaran pustaka. Lembaran bisa dihanguskan, aksara bisa hilang, bahasa bisa punah. Tapi kesadaran batin tidak bisa dimusnahkan. Ia hidup dalam tubuh manusia, dalam DNA emosional kita. Para leluhur menanamkan ilmu lewat pernapasan, meditasi, doa tanpa suara, pengolahan kesadaran, pengamatan bintang, penghayatan rasa. Itulah alasannya mereka tidak khawatir walau tak punya kitab tertulis, karena cahaya tidak bisa dicuri. Kalian tahu pepatah Jawa ini? Urip iku sesanti ora mung seserap. Hidup itu cahaya petunjuk, bukan hanya kata yang dihafal. Ini bukan sekedar pitutur. Ini doktrin spiritual tanpa kitab. Kisah Sabdo Palon Nayo Genggongko. Mengapa leluhur tidak memilih menulis kitab? Bukan karena tidak bisa, bukan karena primitif, tapi karena mereka tahu ilmu yang ditulis bisa diperdebatkan, tapi ilmu yang dihayati tidak bisa diganggu-gugat. Tulisan melahirkan tafsir, tafsir melahirkan perpecahan, perpecahan melahirkan kisruh yang sekarang kalian lihat di internet setiap hari. Semar tahu, kalian sering berdebat di kolom komentar tentang apapun. Hal kecil bisa jadi perang besar, kebingungan kolektif. Makanya leluhur Jawa ngambil jalan lain.
Ilmu diturunkan lewat pengalaman batin, bukan lewat perdebatan kepala. Dalam serat Wedatama ada ajaran penting. Ngelmu iku kelakone kanthi laku. Ilmu itu terlaksana melalui laku. Bukan lewat baca, bukan lewat hafal, tapi lewat menjalani. Ilmu cahaya lebih tua karena sumbernya adalah kosmos. Sekarang kita masuk yang agak mistis tapi tetap ilmiah. Leluhur Jawa mempercayai bahwa jagat gede lan jagat cilik iku podo. Mikrokosmos dan makrokosmos adalah satu. Penelitian fisika modern menyebut hal yang sama. Atom tubuh manusia terbuat dari unsur bintang. Pola golden ratio muncul di alam dan tubuh. Frekuensi Schumann bumi selaras dengan ritme otak. Tubuh manusia adalah antena energi elektromagnetik. Leluhur menyebut ini dengan bahasa sederhana. Urip iku sambung rasa karo langit. Hidup itu hubungan rasa dengan langit. Jadi ilmu cahaya lebih tua bukan karena Jawa lebih hebat, tapi karena ilmu itu berasal dari alam, bukan dari manusia. Cahaya itu datang dari matahari, memantul dari bintang, mengalir lewat nafas, menyatu lewat kesadaran, memancar lewat keluhuran budi. Kitab tertua adalah semesta, bukan tulisan. Kritik satir Kiai Semar untuk generasi modern. Anak zaman sekarang itu pinter, canggih, melek teknologi, tapi sering lupa hal paling dasar. Sabdo Palon sering nyeletok. Wong saiki golek cahaya nganggo gadget. Leluhur golek cahaya nganggo batin. Kamu bisa punya 100 ebook spiritual, tapi tanpa kejernihan hati, semua itu cuma file PDF. Kamu bisa hafal banyak kutipan bijak, tapi tanpa laku, semua itu cuma pajangan story Instagram. Leluhur memilih cahaya, bukan kitab, karena mereka tahu yang menerangi hidup bukan kata-kata, tapi kesadaran. Jadi, mengapa ilmu cahaya leluhur lebih tua dari semua kitab? Karena satu, ia lahir sebelum manusia mengenal tulisan. Dua, ia bersumber dari alam, bukan dari budaya. Tiga, diwariskan lewat pengalaman batin, bukan teks. Empat, ia tidak bisa dimusnahkan. 5. Ia tidak menciptakan perpecahan. 6. Ia adalah bahasa universal semesta. 7. Ia adalah cahaya kesadaran yang hidup di setiap manusia. Dan sekarang, setelah mengerti fondasinya, kita bisa melangkah ke bab selanjutnya. Bagaimana leluhur Jawa mengakses cahaya tanpa kitab? Nduk, tole, putu-putuku kabeh. Sampai di titik ini, kalian sudah paham bahwa leluhur Jawa tidak butuh kitab untuk menemukan cahaya. Tapi pertanyaannya sekarang nih, lah terus carane piye mbah? Kok bisa? Ojo kaget. Ilmu ini bukan sulap, bukan mantra yang bikin gentayangan kabur, bukan jurus ninja. Ini ilmu sederhana tapi sangat dalam, sangat tua dan sangat manusiawi.
Mari kita buka lembaran yang tak tertulis itu. Laku Rasa, kitab tanpa huruf. Leluhur Jawa percaya rasa iku kitab kang ora nate rampung diwaca. Rasa adalah kitab yang tak pernah selesai dibaca. Rasa di sini bukan baper-baperan ala anak zaman now ya. Rasa itu sensor batin yang membaca arah hidup, bahaya, kebenaran, kejujuran, energi orang, sinyal alam, tanda dari langit. Dari sisi ilmiah, rasa adalah gabungan dari interoception, intuition, somatic intelligence, dan neural resonance. Dalam bahasa warung kopi akhirat Gotoloco, perasaanmu itu antena le, tinggal kamu bersihkan atau tidak. Leluhur mengakses cahaya lewat hening cipta, yaitu saat otak merendah ke gelombang alfa theta, tubuh masuk mode coherence, frekuensi batin selaras dengan lingkungan. Intuisi muncul seperti cahaya kecil. Mereka tidak membaca kitab, mereka membaca diri sendiri. Tapa Broto, cara menghilangkan noise dunia. Kalau kamu tidak pernah merasakan hening, bagaimana kamu mau mendengar cahaya? Iya, cahaya itu bisa bersuara untuk mereka yang peka. Leluhur melakukan tapa broto bukan untuk sok suci, tapi karena mereka paham bahwa suara langit ora iso mlebu yen ati kebak omongane awak dhewe. Suara langit tak akan masuk kalau hati penuh suara diri sendiri. Tapa broto punya banyak bentuk. Tapa bisu, menghentikan omongan supaya pikiran diam. Tapa kungkum, berendam di air agar gelombang tubuh merata dan batin mereda. Tapa pati geni, meminimalkan cahaya luar supaya cahaya dalam muncul. Tapa ngebleng, mengurung diri untuk mendengarkan resonansi jiwa sendiri. Secara ilmiah, ini cara ekstrim untuk mengaktifkan mode deep self-regulation, mengurangi impuls, meningkatkan neuroplasticity, dan memperhalus intuisi. Lah iya, leluhur itu cerdas, ilmunya praktis, tapi efeknya ilmiah. Titen, cara leluhur membaca alam seperti kitab kosmik. Titen ki tegese observasi total. Jawa nduweni sembuyan, alam iki kitab kang kawedar. Alam adalah kitab yang terbuka. Mereka membaca arah angin, suara malam, pergerakan awan, tingkah hewan, suhu tanah, pergeseran bintang, kembang sing mekar tak wajar, rasa aneh sing muncul nggul beko. Loh, ini bukan tahayul. Penelitian modern menyebut hewan punya kemampuan deteksi gempa. Perubahan awan bisa memprediksi cuaca. Elektromagnetik bumi berubah sebelum bencana. Tubuh manusia bisa merasakan tekanan lingkungan. Leluhur tidak menyebutnya radiasi geomagnetik. Mereka menyebutnya sasmito, pertanda.
Sasmito ini yang mengantar mereka ke cahaya. Karena cahaya itu bukan hanya sinar, tapi informasi. Semeti menyatukan napas, rasa, lan kesadaran. Dalam serat kuno dikatakan, sira sejatine cahya, kang bisa madangi yen manunggal. Dirimu sejatinya cahaya yang baru bersinar jika menyatu. Semedi bukan sekedar duduk diam. Semedi adalah proses meluruhkan keakuan, mengendurkan pikiran, memusatkan kesadaran, menajamkan rasa, menyatukan mikrokosmos dengan makrokosmos. Secara neuroscience, semedi meningkatkan ketebalan korteks prefrontal, mengaktifkan gelombang gamma, dan memberi kejernihan mendalam yang tak bisa dicapai lewat logika biasa. Makane leluhur bisa mbocok energi, nebak arah bencana, milih waktu baik buruk, merasakan cahaya yang belum datang. Iki ora ramalan, tapi intuisi tinggi. Laku urip mengalir dalam kesadaran sehari-hari. Kalau kamu kira ilmu cahaya hanya muncul saat meditasi, kamu salah besar. Leluhur mengakses cahaya setiap hari melalui prinsip laku urip, laku hidup. Apa iku? Cara mangan, cara mlaku, cara ngomong, cara natap, cara bertindak, cara ngelolo marah, cara ngolah sabar, cara ngejogo kesucian rasa. Ana pitutur nindah. Sapa sing resik lakune, resik cahayane. Barang siapa bening lakunya, bening cahayanya. Mereka tidak memisahkan spiritualitas dari kehidupan, tidak menunggu Minggu, Jumat, Sabtu, atau hari khusus. Jawa bilang, saben ambegan iku sembayang. Setiap tarikan napas adalah sembayang. Tidak ada kitab, tapi ada kesadaran yang hidup setiap detik. Sabda palon lan ilmu cahyo. Sabda palon sering bikin orang modern kesal. Karena wejangan beliau itu gimana ya? Satir, nyelekit, tapi bener. Sabda palon pernah berkata, wong golek cahya nganggo kitab wae iso kesasar. Apa maning sing orang ngerti rasa. Orang mencari cahaya dengan kitab saja bisa tersesat, apalagi yang tak mengerti rasa. Pesannya jelas. Sekalipun kamu punya kitab, kalau hatimu gelap, percuma. Sabda palon mengajarkan 3 hal untuk menyalakan cahaya. 1. Rasa harus tenang. 2. Hati harus bersih. 3. Ego harus dikalahkan. Tanpa 3 ini, kitab apapun hanya akan jadi bahan debat, bukan petunjuk. Cahaya sebagai bahasa semesta. Leluhur percaya bahwa cahaya adalah energi, informasi, petunjuk, kesadaran, wahyu alamiah. Fisikawan modern bilang, semua materi adalah cahaya yang diperlambat. Jawa kuno bilang, awak iki pepadang sing diwadahi daging.
tubuh adalah cahaya yang dibungkus daging. Lah piye toh? Bahasanya beda, inti ilmunya sama. Untuk mereka, cahaya adalah bahasa universal. Dan kamu hanya bisa mendengarnya kalau batinmu jernih. Jadi, bagaimana leluhur mengakses cahaya tanpa kitab? Dengan cara melatih rasa, menjalani topo broto, membaca alam lewat titen, hingga menyatukan jagat, melakukan laku urip harian, menajamkan kesadaran daripada hafalan. Menyenangkan batin sebelum mencari kebenaran. Cahaya itu bukan milik agama tertentu. Cahaya itu bukan buku tertentu. Cahaya itu bukan dogma. Cahaya adalah kesadaran tertinggi manusia. Ndok, tuleh putu-putuku kabeh. Sampai di batch 4 ini kita sudah membahas apa itu cahaya, kenapa leluhur tidak menulis kitab, dan bagaimana mereka mengakses ilmu batin itu. Sekarang kita masuk ke inti yang lebih dalam. Cahaya macam apa yang leluhur wariskan, dan bagaimana cara kerjanya di tubuh, pikiran, dan jiwa manusia. Jangan buru-buru mbayangke cahaya lampu, neon, LED atau sinar senter yang kamu pakai cari kunci kamar mandi. Cahaya leluhur beda kelas. Ini bukan cahaya fisik. Ini cahaya yang menyala dalam kesadaran. Dalam serat-serat kuno disebut, cahya sejatine ora katon mripat, nanging katon rasa. Cahaya sejati tidak terlihat oleh mata, tetapi terlihat oleh rasa. Mari kupaparkan satu persatu. Cahya nur rasa, cahaya kesadaran dalam. Ini cahaya yang paling dasar. Semua manusia punya, tapi tidak semua manusia peka. Nur rasa adalah cahaya yang muncul ketika seseorang jujur pada dirinya. Hening, tidak terikat ego, tidak dikuasai hawa nafsu. Hidup dengan laku sederhana. Dalam dunia neuroscience ini disebut inner awareness activation. Ketika nur rasa aktif, seseorang akan bisa membaca tanda, peka terhadap energi orang lain, melihat niat di balik tindakan, mudah merasakan kebenaran, dan tidak gampang dibohongi oleh omongan manis. Pitutur leluhur berkata, rasa iku dalan marang pepadang. Rasa adalah jalan menuju cahaya. Cara kerjanya, rasa menyaring persepsi. Semakin bersih rasa seseorang, semakin terang cahayanya. Cahaya wahyu pramana, cahaya pengertian tinggi. Wahyu pramana bukan berarti menerima bisikan dari langit yang bikin orang mendadak sok nabi, bukan. Wahyu pramana adalah kondisi mental ketika seseorang mampu memecahkan masalah secara intuitif, menemukan jalan keluar tanpa harus membaca 100 buku. Merasa tahu saja kapan harus bertindak. Psikologi modern menyebut ini insight sudden realization. Tiba-tiba peletak,
pencerahan kecil muncul dan biasanya tepat. Ilmu ini sangat dihargai oleh leluhur Jawa. Saking pentingnya ada pitutur wahyu ora sowan ing wong rame nanging sowan ing wong hening. Wahyu tidak bersinggah pada orang yang rame tapi pada orang yang hening. Cara kerjanya, ketika pikiran dan rasa selaras, kontribusi logika dan intuisi menyatu, lahirlah wahyu pengertian. Cahaya Sukmo Condro, cahaya jiwa yang melihat. Jangan salah paham, ini bukan kemampuan melihat hantu-hantuan atau makhluk yang gagal move on dari dunia maya. Sukma Condro lebih halus dari itu. Ini adalah kemampuan membaca karakter, melihat aura seseorang secara rasa, bukan warna pelangi, merasakan energi tempat, mengetahui kondisi batin seseorang tanpa bicara, menangkap suasana gaib tanpa takut. Fisikawan modern menyebutnya bioelektromagnetik. Intuisi kita bisa menangkapnya. Leluhur Jawa menyebutnya sosmito sukmo, pertanda jiwa. Cara kerjanya, jiwa manusia menyampaikan informasi dan orang yang peka bisa membacanya. Cahaya padang jagat, cahaya kesadaran semesta. Ini level tinggi, hanya dicapai oleh mereka yang menjalani laku panjang. Serat kuno menyebut sing bisa padang jagat bakal weruh dumadine jagat. Barang siapa mampu melihat cahaya semesta akan mengerti terjadinya semesta. Cara kerjanya, kesadaran manusia melebur dengan kesadaran alam. Otak masuk ke gelombang gamma stabil yang biasanya hanya muncul pada meditator tingkat tinggi. Inilah kenapa leluhur bisa membaca musim, menebak arah angin, tahu kapan bencana datang, merasakan rasa bumi seperti membaca buku. Terakhir, cahaya pancer sejati, cahaya kesejatian diri. Ini cahaya yang paling penting. Pancer sejati adalah inti kesadaran yang menghubungkan manusia dengan asal-usulnya. Jawa bersabda, wong kang eling lan waspada bakal antuk pancer sejati. Orang yang ingat dan bata akan mendapatkan pancer sejati. Ini cahaya yang membuat seseorang berani, tenang, mantap, tidak mudah diombang-ambingkan, mengenal siapa dirinya sebenarnya. Secara ilmiah, ini disebut integrated self-awareness. Cara kerjanya, pancer sejati membawa manusia ke pusat dirinya. Saat pusat itu ditemukan, hidup jadi seimbang. Cahaya ketentraman, cahaya keseimbangan hidup. Ini bukan cahaya mistis yang bikin bulu kuduk berdiri. Ini cahaya lembut. Cahaya yang membuat manusia bisa tidur nyenyak tanpa overthinking 5 bab. Cahaya ketentraman muncul ketika hati bersih, pikiran tidak dendam, hidup tidak berlebihan, nafsu tidak menggila. Sabdo Palon pernah berkata sambil mengelus perutnya sendiri, kang gawe urip peteng iku dudu setan, nanging pikiranmu sing ora tahu tentrem. Yang membuat hidup gelap bukanlah setan, tapi pikiranmu sendiri yang tak pernah tentram. Cara kerjane kok priye?
Ketika manusia bisa menenangkan pikirannya, sistem saraf parasimpatik aktif, tubuh pulih, dan batin bersinar. Cahaya kasampurnan, cahaya penyatuan akhir. Ini puncak tertinggi. Biasanya hanya dicapai oleh empu, resi, lelaku tingkat tinggi, atau mereka yang menjalani tirakat total. Kasampurnan bukan berarti kehilangan jasad atau naik ke langit. Kasampurnan adalah penyatuan rasa, jiwa, pancer, dan semesta. Dalam konsep modern, ini mirip pencerahan total, the ultimate state of consciousness. Cara kerjanya bagaimana? Sederhana. Ketika ego lenyap, kesadaran bersatu dengan kosmos. Cara semua cahaya itu hidup di dalam manusia. Cahaya bekerja lewat 3 poros utama. 1. Rasa, sensor batin untuk membaca kebenaran. 2. Pikiran, mesin pemproses data. 3. Napas, koneksi antara tubuh dan kesadaran. Ketika 3 poros ini harmonis, cahaya mengalir. Ketika salah satunya kacau, cahaya padam. Leluhur mengatakan, pepadang ora adoh, nanging ilang yen ora tau dieling-eling. Cahaya tidak jauh, tetapi hilang jika tidak diingat-ingat. Jadi, ndok, tolek, putu-putuku kabeh, cahaya leluhur itu bukan satu, tapi banyak. Mulai dari cahaya rasa, cahaya wahyu, cahaya jiwa, cahaya semesta, sampai cahaya kesempurnaan. Semuanya tidak diwariskan lewat kitab, melainkan lewat kesadaran, lewat laku, lewat rasa, dan lewat hening. Karena bagi leluhur, kitab bisa dibakar, tetapi cahaya tidak bisa dimatikan. Bagaimana manusia modern menghidupkan lagi cahaya leluhur? Nduk toleh, putu-putuku kabeh, zaman sekarang itu aneh. Makin canggih HP manusia, makin macet sinyal jiwane. Makin terang lampu LED, makin gelap hatine. Makin banyak kitab dibuka, makin sedikit cahaya yang hidup. Padahal cahaya leluhur itu tidak pernah padam. Yang padam itu penggunane. Hari ini Kiai Semar akan membocorkan satu rahasia. Cahaya leluhur itu bukan barang warisan. Ia adalah frekuensi. Dan frekuensi hanya bisa hidup kalau pemiliknya menghidupkan dirinya sendiri. Cahaya leluhur tak akan hidup di orang yang sibuk berperan. Cahaya itu hidup di orang yang jujur pada dirinya sendiri. Lawang zaman sekarang manusia kerjane berperan terus. Di rumah jadi orang sabar, di medsos jadi orang suci, di grup WhatsApp jadi ahli surga, di dunia nyata jadi ya kamu tahu sendiri. Cahaya leluhur tidak bisa menyala di tubuh yang penuh topeng. Topeng itu seperti debu tebal di kaca. Cahaya tidak bisa menembusnya. Leluhur Jawa dulu selalu mengingatkan, wong sing delik bisa katon,
nanging wong sing pura-pura katon bisa ilang selawase. Artinya, kalau kamu ingin cahaya leluhur menyala lagi, berhentilah menjadi orang yang kamu bukan. Cahaya leluhur hidup dari nafas, tapi nafas zaman sekarang terengah-engah. Leluhur Jawa tidak membaca kitab, mereka membaca nafas sendiri. Karena nafas itu adalah pintu pertama menuju cahaya. Sekarang coba lihat manusia modern. Nafasnya pendek, cepat, tidak stabil. Loh, kok tahu? Yo jelas tahu. Semar ini sudah memperhatikan manusia sejak zaman Proto-Jawa. Nafas manusia modern seperti wifi, kadang stabil, kadang hilang, kadang nge-lag. Padahal dalam suluk Waringin Sito ada kalimat, ambegan iku jembari jagat. Nafas adalah keluasan semesta. Leluhur bukan bernafas untuk hidup, mereka hidup untuk bernafas. Kalau kamu ingin cahaya itu menyala, mulailah dengan satu hal yang sangat sepele. Tarik nafas yang benar. Satu tarikan nafas yang penuh kesadaran bisa menyalakan lebih banyak cahaya daripada 1000 ayat yang kamu baca tanpa paham. Semar matur nuwun. Cahaya leluhur tidak hidup di kepala, ia hidup di tubuh. Ini penting, nekat kalau dilewatkan. Manusia modern itu sakit pikiran bukan karena pikirannya rusak, tapi karena pikirannya terlalu dominan. Semua mau dikontrol dengan logika, semua mau diukur angka. Semua mau disamakan teori. Padahal dalam serat ulang dalem tertulis, cahya ora bakal tumeka ing sirah sing kebak rame. Cahaya tidak akan datang pada kepala yang terlalu berisik. Cahaya leluhur itu rumusnya sederhana, turun dari kepala ke dada, dari dada ke pusar, dari pusar ke bumi. Di kepala cahaya hanya jadi pengetahuan, di dada cahaya jadi kesadaran, di pusar cahaya jadi kekuatan, di bumi cahaya jadi kenyataan. Kalau kamu hanya mengumpulkan teori, cahayamu hanya numpuk di kepala seperti file yang tak pernah dibuka. Cahaya leluhur tidak hidup di orang yang gampang tersinggung. Nah, ini penyakit zaman 2026 ke atas. Baper stadium akhir. Dengar kritik langsung meledak. Ditegur langsung ngamuk. Kena sindiran langsung marah. Pas salah malah ngegas, padahal bensinnya utang. Cahaya leluhur tak bisa hidup di orang yang dadanya sempit. Ada pitutur yang sangat terkenal. Ati sing lega, uripe ora gampang peteng. Hati yang lapang tidak mudah gelap. Kalau kamu mudah tersinggung, itu tandanya cahayamu redup. Dan kalau redup, bagaimana ia bisa tumbuh? Orang cahaya itu berbeda. Disindir senyum, dikatain maklum, dihina santai, disalahpahami yo sudah. Sebab bagi cahaya musuh terbesar bukan orang lain, tapi reaksimu sendiri.
cahaya leluhur itu hidup dari 3 latihan: sunyi, tanggung jawab, dan keberanian. Nah, ini inti ajaran leluhur yang sering dilupakan. Cahaya itu bukan muncul dari mantra, bukan dari sesajen, bukan dari ritual aneh-aneh. Cahaya itu lahir dari karakter. Pertama, sunyi. Leluhur Jawa selalu melatih hening, sebab hanya di keheningan suara cahaya terdengar. Ini bukan meditasi ala barat, bukan memaksakan pikiran kosong, tapi diam yang sadar, tenang yang hidup. Kedua, tanggung jawab. Cahaya tidak akan datang pada orang yang lari dari tanggung jawab hidupnya, orang yang berantakan dan membiarkan dirinya berantakan. Cahaya itu disiplin. Ia hanya datang ke orang yang menata hidupnya. Ketiga, keberanian. Leluhur Jawa dulu berani melihat dirinya sendiri, berani mengakui kesalahan, berani mengakui ketakutan, berani menghadapi bayangan. Tanpa keberanian, cahayamu hanya jadi teori ruhani yang keren tapi tidak berfungsi. Cara sederhana menghidupkan cahaya leluhur hari ini. Tidak perlu gunung, tidak perlu gua, tidak perlu ritual ribet. Cukup lakukan 4 hal ini. 1. 3 menit napas sadar setiap pagi. Tarik napas 4 detik, tahan 2 detik, buang 6 detik. Ulang 10 kali. Ini bukan agar kamu tenang. Ini untuk membuka pintu cahaya. Kedua, setiap malam melakukan suwung 1 menit. Duduk, diam, sadari tubuh, sadari napas, sadari keberadaan. Tidak perlu mantra, kesadaran itulah mantranya. 3, setiap kali emosi naik, jangan bereaksi 3 detik pertama. Ini latihan mengatur energi karena cahaya itu butuh ruang dan ruangnya hilang kalau kamu meledak duluan. D. Perbanyak niat baik. Niatmu itu antena cahayamu. Leluhur percaya niat itu medan energi. Kalau niatmu bersih, cahayamu kuat. Kalau niatmu kotor, cahayamu kusut. Penutup. Cahaya leluhur itu tidak pernah pergi. Kamu saja yang menutup mata. Hehehe. No, toleh putu-putuku kabeh. Cahaya leluhur itu bukan warisan yang hilang, bukan ilmu rahasia yang punah, bukan ajaran kuno yang terlupakan. Cahaya itu tetap menyala, diam, tenang, setia, menunggu siapapun yang ingin kembali. Yang pergi bukan cahayanya, yang pergi adalah manusianya. Dan kini, lewat naskah ini, Kiai Semar cuma mau bilang, cahaya leluhur itu bukan ditemukan, cahaya itu dihidupkan kembali. Kalau kamu berani, kalau kamu mau, kalau kamu siap melihat dirimu sendiri, cahaya itu akan datang. Pelan, lembut, tapi pasti. Rahayu, rahayu, rahayu. Lan samar mawaring sapa sinok maya winaya wing asepi sumimpen dalang ing kalbu pambukaning warana
talen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumpena musuh ping rasa jati Aku lelono iki tanpa ammu lan tanpa dengki nglerengke angkara nglerengke murka netepi rasa kang jati Zat sira zat ingsun zat sira zat ingsun ingsun ya sira sira ya ingsun ya sira sira ya ingsun